ketimbang tidak ada sama sekali. Kayaknya kita cara belajar begini sudah. Iya, betul. Punya anak-anak saya banyak, tapi mau ikutnya itu banyak. Tapi mereka Ada mak, ya. Jadi tidak sekali, selalu saja kapan ada yang mau kumpul beberapa kita belajar di mana saja, kapan saja boleh. Hanya usul saya karena waktu kesibukan kita bisa bikin di akhir pekan tuh, Sabtu atau Minggu sore gitu. Jangan ada tabrakan kegiatan yang lain. Baik. Selain materi-materi umum tentang organisasi misalnya ya yang seperti asrama di sana, saya lebih banyak fokus di jurnalistik, gitu ya, materi jurnalistik, literasi digital juga, tapi dengan pendekatan jurnalistik. Karena bicara literasi digital, ya ada beberapa sih sebenarnya berkaitan dengan fungsi-fungsi gitu tuh, pentingnya literasi digital. Nah, muatan yang kami bawakan itu jurnalisme ya, sama maksudnya ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kerja-kerja digitalisasi sekarang, begitu maksudnya ya, literasi digital dengan pendekatan jurnalistik itu ya, gitu. Memanfaatkan media sosial sekarang ya untuk dengan keterampilan jurnalisme. Nah, materi kita ada dua. Kita lihat kalau misalnya kita bisa selesaikan dua-duanya sekarang, bisa kita tuntaskan. Kalau tidak, itu juga hiasan. Atau bisa disusul kemudian salah satunya. Dua materi kita itu ini. Yang pertama, ini judul kita dulu ya, literasi digital dengan jurnalisme warga ya. Cara menulis, cepat untuk berita-berita langsung, berita-berita cepat ya hari-hari itu, straight news. Itu materi kita yang pertama. Yang kedua, cara menulis caption. Nah, caption ini keterangan foto. Ya, ada foto, keterangan fotonya. Begitu ya. Kita coba selesaikan satu dulu, baru ini dulu, baru kita masuk ke cara menulis captionnya. Ya, kalau sudah mengerti yang pertama, caption bisa lebih mudah, bisa lebih cepat. Sebelum ke situ ya, kita masuk ke satu dulu ya, materi pertamanya dulu, cara menulis cepat, straight news. Itu pengertiannya berita pendek ya, berita pendek, berita cepat yang sehari-hari bisa kita tuliskan gitu. Kalau media cetak nanti besok baru terbit di koran dong. Sekarang media online bisa setiap saat ada kejadian, kegiatan ya, atau peristiwa dari satu kegiatan apa gitu, itu bisa ditulis cepat, langsung upload gitu. Atau berita pendek untuk TV misalnya, atau radio elektronik ya, TV atau radio. Durasinya bisa 1,5 menit sampai 2 menit panjang beritanya, durasi. Kalau tulisan bisa 3 paragraf, 4 paragraf cukup. Tapi untuk bisa ke situ kita punya pengetahuan dasar yang mesti kita kuasai. Itu materi pembelajaran bahasa Indonesia lah, misalkan begitu dari SD misalnya atau SMP. Mari. Maksud semua. Sore. Sangat bergabung, baru mulai jadi. Nah, kita mesti punya pengetahuan dasar ya yang berkaitan dengan tulis menulis, yaitu di bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia secara umum ya, kita sudah dapat di sekolah. Itu misalnya apa yang dimaksud dengan kata yang kemudian membentuk satu kalimat ya, kalimat yang kemudian membentuk satu paragraf.
ini pengetahuan umum, bagaimana menulis satu kalimat, satu kata. Tentu kita pilih tuh kata-kata yang baik dan benar. Misalnya kata baku itu untuk membentuk satu kalimat beberapa membentuk satu paragraf. Itu pengetahuan umum yang tetap dipakai juga dalam jurnalistik, karena bahasa jurnalistik ya itu kalau dengan bahasa kita ya bahasa Indonesia, itu bagian dari bahasa Indonesia, itu bahasa jurnalistik. Jadi pengetahuan tentang bahasa itu kita pakai juga di dunia jurnalistik gitu. Nah, sedangkan di dunia jurnalistik sendiri kita kemudian mengenal 5W 1H. Ya, 5W 1H. Tahu? Sudah kan? Ya. So, browsing dapat lah itu 5W 1H ya. What, when, where, why, who, how. Dua ini yang penting kalau kita mau menulis berita. Menurut saya dua ini saja dulu. Buat saya saja dua ini selesai. Pengetahuan dasar bikin kalimat sampai membentuk paragraf, lalu 5W1. Lain-lain itu macam apa, tanda baca apa segala macam itu tetap dibutuhkan ya. Itu juga penting. Tapi ya, mesti digunakan terus gitu. Menurut saya dua ini penting, harus diingat kembali ya, pengetahuan dasar. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, ya, cara menulis cepat straight news. Nah, untuk straight news kita menggunakan aturan umum yang di teman-teman jurnalistik itu kita kenal dengan piramida terbalik. Piramida ini kalau apa namanya bentuk datar kita lihat segitiga terbalik, tapi maksudnya itu piramida. Kalau piramida berarti ada isinya tuh apa namanya bangunan 3 dimensi lah. Kalau ini kelihatan satu dimensi segitiga saja, maksudnya piramida yang di Mesir sana itu posisinya terbalik gitu. Kita pakai aturan penulisan ini, piramida terbalik. Kenapa? Lalu apa isinya? Begitu tuh pertanyaannya begitu. Oke, piramida terbalik, tapi apa yang ada di dalam itu? Nah, itu yang mau kita lihat. Isinya itu ada yang namanya lead, kepala berita, ada yang namanya isi berita, lalu penutup berita. Berita kita, mau tulis berita itu cuma ini saja, berita pendek itu. Ada satu kegiatan, kita tulis hanya begini di sini, susunannya, strukturnya begini. Kepala berita, isi berita, penutup berita, selesai. Semudah itu Bapak. Tapi apa tuh? Pertanyaan lagi, apa di dalam itu? Apa itu? Memang itu tuh sudah 3 bagian saja. Kepala berita, isi berita, penutup berita, selesai. Lihat semudah itu dulu. Nanti saya kasih tahu isinya apa yang dimaksud berita, apa itu isi beritanya, apa beritanya, gitu ya. Lead itu pindah sini ya. Lead berita itu atau biasa kita sebut juga kepala berita. Adalah satu kalimat saja, titik, satu kalimat saja ya. Kepala berita itu satu kalimat, selesai. Yang paling penting, yang paling baru, paling luar biasa, paling menarik, itu menjadi lead dari sebuah peristiwa atau kejadian atau kegiatan. Itu jadikan lead ya, kalimat utamanya di situ.
jadi kepala berita. Satu kalimat saja, artinya satu kalimat itu lanjutan ini sebenarnya ya. Satu kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Iya toh? Gitu. Nah, baik. Saya membeli ikan di pasar. Selesai. Saya subjek membeli predikat, objek ikan di pasar, keterangan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Selesai. Titik. Gitu. Tidak pakai koma nanti baru sambung lagi bersayap-sayap tuh berlanjut. Hentikan itu, titik. Kalau tambah keterangan waktu lagi boleh, misalnya tuh. Atau titik dulu, nanti keterangan waktunya kemudian di kalimat berikut. Misalnya, saya ke pasar sekitar jam 5 pagi. Nah, ada keterangan waktunya di situ. Memenuhi ini 5W1 kapan gue? Gitu ya, seperti itu. Tapi itu hanya contoh kalimat. Untuk sebuah lead berarti tidak sesederhana itu saya membelikan di pasar. Gitu. Karena ini kita mau menuliskan sebuah kejadian atau menulis sebuah kegiatan. Jadi dari rangkaian kejadian atau kegiatan yang panjang itu ya, lama juga, itu kita mau ambil yang pentingnya, yang paling utama, yang paling baru, yang paling luar biasa informasinya. Itu yang mau kita jadikan gitu. Jadi kalimat utama. Kemudian saya kasih contoh. Misalnya ceritanya adalah Jadi cerita. Kejadian tabrakan, kecelakaan lalu lintas. Mau bikin lead apa? Leadnya apa? ini adalah menjadi kalimat utama toh. Apa ini menjadi kepala berita. di kecelakaan. Itu belum kalimat, kecelakaan itu bukan kalimat, itu Kata, itu kata. satu kata itu Oh, berarti harus bikin kalimat. kalimat. Kecelakaan maut. Ya, kecelakaan maut di Remi. Oke, terus belum kalimat. Tanjakan Remi Mapare. Apakah itu penting? Apakah itu luar biasa? Jadi menyangkut nilai berita ya, klasifikasinya itu paling penting, paling luar biasa kejadiannya apa di situ. Mungkin kejadiannya kecelakaan lalu lintas, maut lagi ya. Di situ. Tapi apa yang terjadi di situ yang luar biasa? Jawa juga kematian. Yang menyangkut manusia. Apa-apa yang menyangkut manusia dalam sebuah peristiwa, sebuah kejadian, ada yang menyangkut manusia di sebuah peristiwa kejadian, itu yang paling luar biasa, itu yang harus kita tulis keluar. Jadi dari kejadian itu yang menjadi korban adalah manusia. Lalu selain dari itu ada Mungkin rumah-rumah. ada kucing yang membuat manusia motor kecelakaan tunggal tabrak kucing misalnya. Oke. Tulis manusia dulu baru kucing lagi. Gabung. Jadi yang menyangkut manusia di sebuah kejadian peristiwa itu yang menyangkut manusia. Pasti nilai beritanya tinggi. Nilai berita kalau dikasih skala ya, dikasih skala 1 sampai 10, dia paling banyak mungkin 10 nilainya. Mungkin kejadian informasi yang lain-lain berikutnya itu 8, 7, 5, 6 sampai bahkan 1 dalam sebuah kejadian itu. Yang menyangkut manusia itu yang orang ingin tahu lebih dulu. Jadi yang pembaca itu mau tahu lebih dulu tuh, itu yang ditulis. Jadi lead di situ.
misalnya kejadian angin angin topan pantai sana, pantai Lopari Timur misalnya. Tidak ada korban jiwa, tapi ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat angin topan yang menerjang Manokwari, pantai Manokwari. Itu yang jadi satu kali ratusan warga terpaksa mengungsi. Jadi seperti itu. Jadi menyangkut manusia itu ditulis dulu. Itu baru rumah-rumah yang rubuh, berapa ratus rumah yang roboh. Masuk di yang berikutnya isi berita mau saya kasih tahu. Tapi leadnya bisa ya, berita bisa didapat ya. Bisa. Nilai beritanya, pokoknya yang paling penting, paling luar biasa, paling baru ya. Tapi tidak seluruh. Kalau ini berita setelah itu berarti peristiwa-peristiwa yang terbaru gitu. Ya pasti. Tapi untuk versi tulisan yang lain, kejadian yang 30 tahun lalu juga penting ditulis. Gitu. Tapi versi tulisannya beda, bukan versi ini, gitu ya. Versi setelah itu mungkin kita tulis penulis feature, tulis jurnalis sastra, panjang, tulisan panjang. Kalau ini tulisan pendek saja. Dari grafik dari diagram ini, ya, ini kalau kasarnya kita lihat cuma 3 paragraf. Gitu. Ini isi berita tuh selesai. Apa kembali coba nih dasarnya itu ya. Isi berita. Apa dia punya jalan ceritanya untuk menulis itu. Pertama subjek dulu kan. Ayo tunggu nanti kita lanjut. Oke. Nanti ada contohnya. Iya. Contoh yang tadi ya, kita ada kasih contoh tadi ya, diskusi contoh tadi. Jadi kita bikin contoh lain di bawah nanti yang lengkap. Ini lead dulu. Lead bisa ya. Lead ya, kepala berita itu yang punya nilai berita paling tinggi, paling baru, paling bagus, yang paling luar biasa itu informasinya tulis dulu di lead. Jadikan lead gitu. Dengan bentuk satu kalimat. Selesai, titik. Lanjut. Masuk ke isi berita. Ya, isi berita ini ada 3 bagian. Nah, ini kan isi berita potong saja. Itu. Dari tabel ini dari diagram segitiga piramida terbalik maksud saya ini luas. Ya, luas karena memang isinya banyak. Isi berita banyak. Bagian pertama dari isi berita ini kita menulis data. Ingat baik ya. Bagian pertama dari isi berita kita menulis data. Kita menulis data di sini. Bagian kedua dari isi berita adalah wawancara. Interview sama. Bagian kedua dari isi berita adalah wawancara. Bagian ketiga dari isi berita adalah fakta. Fakta. Data didapat dari pertama wawancara, dapat dari wawancara, kedua dari fakta. Jadi dari bawah ke atas itu saling dukung, tidak terputus, saling backup. Jadi strukturnya jelas. Lead didapat dari data, dari isi berita yang dapatnya dari data dapat dari wawancara dapat dari data dapat dari wawancara. Ya. Karena memang kita wawancara narasumber yang ada di sini. Sementara fakta kita dapat dari observasi. Ya, pengamatan langsung. Karena kita datang langsung di tempat kejadian peristiwa atau kegiatannya kita juga terlibat jadi panitia misalnya. Jadi penulis juga tapi jadi panitia juga bisa lebih bagus. Nah, kita hadir di kegiatan
kemudian kita wawancara untuk menggali data. Untuk tulisan yang lebih panjang, data juga didapat dari hasil riset. Ya, wawancara kan metodologi riset, salah satu metodologi riset. Itu satu jurnalistik ya, metode jurnalistik. Selain wawancara, tulisan yang versi panjang misalnya, bukan sekaligus, data juga kita dapat dari riset, dokumen, riset data, misalnya peraturan perundangan, sambutan pejabat, dari situ, riset angka dari situ. Nah, karena bicara data adalah isi berita ya. Bicara data adalah bicara angka-angka terutama angka-angka. Di sini bisa waktu, ya, angka uang, misalnya jumlah uang, jumlah orang, jumlah korbannya itu data-datanya. Berkaitan dengan angka-angka itu. Pada jam berapa kejadian atau peristiwanya, kegiatannya pada hari apa, jam berapa, itu biasanya tulis bersama data itu. Atau orang, jumlah orang atau jumlah hewan, jumlah apa ya, rumah yang ada, perlu contoh angin topan tadi, jumlah rumah, itu angka-angka itu dimasukkan dalam data, dalam bentuk, lagi-lagi dalam bentuk kalimat-kalimat. Kita menulis berita dalam bentuk kalimat-kalimat, ya, masuk data, masuk, kita dapatnya dari wawancara. Nah, wawancara ini kita tulis dalam dua bentuk. Wawancara kita tulis dalam dua bentuk. Karena kita wawancara orang kan sering panjang tuh, panjang. Orang kita tuh suka bicara gitu. Jadi ketika wawancara pasti ngomong A, B, C, D gitu, panjang gitu. Sampai-sampai yang tidak berkaitan dengan topik ya, dengan kejadian, tambah lagi ke situ. Mumpung ada wartawan tuh bicara semua gitu. Kegiatan A, D, cerita kegiatan B, C semua. Nah, itulah tugas kita sebagai penulis, sebagai jurnalis untuk memutus itu. Ya, ambil yang sesuai dengan lead. Sesuai dengan lead gitu. Yang tadi banyak-banyak itu kasih pinggir dulu, nanti tulis berita yang lain yang berikutnya lagi. Oke. Jadi kasih putus saja, tidak apa-apa, tidak salah. Nanti tulis berita kedua, berita ketiga, berita keempat, boleh dengan struktur yang sama gitu ya. Tidak usah gabung semua satu tempat di satu tulisan. Itu gunanya kita itu memisahkan ya, mengetahui struktur itu. Wawancara itu kemudian kita tuliskan dalam dua bentuk. Pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung. Kalimat langsung ini yang dimaksud biasa dalam tanda kutip itu. Ya toh. Quotes ya, kalimat langsung. Kalimat langsung pun kita pilih ya. Dari wawancara yang panjang itu, pertama kita bisa-bisa, oh ini masalah lain, nanti buat tulis berita lain, bisa dulu itu. Nah, dari yang kita mau tulis saja sesuai lead ini, kita lihat apa yang kuat, pernyataan dia, keterangan dia yang kuat sekali. Itu yang kita ambil saja dari kalimat langsung. Selain itu, ya, selain kalimat langsung yang satu kalimat atau dua kalimat kita pakai untuk kalimat langsung, yang lain itu bikin dalam kalimat tidak langsung. Ya. Kita ambil sedikit saja, satu kalimat, dua kalimat dari narasumber. Selebihnya itu dalam bentuk kalimat tidak langsung. Menurut saksi mata, misalnya kejadian apa tadi, kucing dapat tabrak, atau wangi apa, toban pantai sana. Menurut kepala kampung A, itu kalimat tidak langsung. Menurut kepala kampung A, siapa dulu? Peristiwa terjadi
lalu kita ambil kutipan kalimat langsung pakai tanda kutip itu. Tiba-tiba bunyi yang ngomong wawancara ini, tiba-tiba bunyi gemuruh dan saya sempat lari keluar, tidak ada kejadian apa benar angin topan yang datang sudah dari ujung kampung. Saya sendiri hampir kecelakaan ditimpa oleh rumah yang terbang. Nah, itu jadikan kalimat kuat begitu, bisa menggambarkan suasana saat itu. Selebihnya itu bikin saya itu kalimat tidak langsung. Aturan penulisannya bisa didahului dengan kalimat langsung, baru kalimat tidak langsung, boleh sebaliknya kalimat tidak langsung dulu, baru kalimat apa tanda kutipnya, bisa campur. Setelah kalimat tidak langsung, kalimat langsung, baru tutup lagi dengan kalimat tidak langsung juga, boleh. Tapi di tengah itu, setelah data-data yang dituliskan, masuklah yang wawancara. Intinya itu. Bisa ya? Wawancara bisa ya? Kita bikin contoh. Ya, setelah ini diucap. Nah, kalau fakta, berkaitan dengan fakta itu apa yang kita lihat sendiri. Kita yang datang langsung di tempat, kita lihat, menyaksikan sendiri, jalan keliling, foto-foto dan biasanya wartawan tuh foto-foto video situasinya itu artinya kita bisa lihat langsung kejadian yang kadang-kadang dengan observasi untuk menulis fakta itu kadang-kadang ada yang tidak terungkap dari wawancara tadi, kita yang temukan. Saya sering begitu dapat ketemu sendiri yang tadi belum disebutkan oleh itu narasumber kita tadi, kepala kampung atau ketua petani. Justru kita yang dapat sendiri di lapangan. Yang saya pernah dapat yang baru-baru sini, gedung sekolah rubuh, tapi tidak dihitung di dalam daftar kerusakan. Ternyata gedung sekolahnya juga mangkrak, tidak selesai dibangun, gitu, jadi itu tidak mau hitung. Indonesia yang di rumah penduduk saya selain fasilitas umumnya ada gereja yang berusaha. Tapi gedung sekolah ini rubuh. Dan tidak hitung. Karena takut kan mangkrak. Karena ini proyek mangkrak ini, proyek tidak selesai. Iya. Itu kita yang temukan, saya temukan. Mungkin sengaja ditutup. Saya bikin laporan terpisah. Di berita saya bikin. Fasilitas umum yang rusak, sekolah terutama. Sekolah, gereja. Gereja dua lagi malah kena. Gereja lama atau gereja baru. Dua ada rusak. Tower menara gereja rubuh apa gitu. Tapi di belakang situ ada sekolah yang rubuh. Sekolah yang tidak selesai proyek. Nah, ini seperti begitu contohnya ya. Kita pasti akan ketemu apa yang lainnya, tidak yang tercecer dari mungkin kepala kampung pulauan politika. Kita daftar tidak masuk dalam daftar korban. Tapi dari situ kita bisa ketemu banyak orang lain ya. Suasana sekarang kalau dengan aparat begini prinsip saya jurnalis tidak pernah percaya 100% apa yang disampaikan oleh seseorang. Prinsip saya kerja selama ini saya mencari tahu sendiri. Bukan tidak percaya sih, sebenarnya kita punya filter kok untuk memproteksi jangan sampai kita itu di wartawan itu dibiaskan, dimanfaatkan untuk satu narasumber ini kepentingan misalnya. Sehingga kita tidak bisa 100% menulis hanya dari dia, harus kita cari tahu sendiri, cross check kan. Itu prinsip kerjanya, sehingga kita bisa dapat yang lebih sembari jalan begitu fakta ya, observasi sendiri, cari fakta. Kita bisa saja ketemu narasumber baru yang lain, warga biasa yang juga korban. Nah,
bisa kemudian justru seperti itu kadang lebih dramanya itu lebih kuat gitu, bukan mendramatisir tapi ceritanya itu lebih kuat dibanding yang formal saja tadi dari atas, dari pimpinan. Itu fakta ya. Jadi fakta penting sekali, kita sebagai jurnalis penulis harus melakukan observasi. Sampai di sini bisa ada pertanyaan bagian isi. Ada yang mau ditanyakan? Dan ikut lagi review lagi. Kopi dulu, kopi. Pertanyaan apa burung? Ini ada yang Kalau udah. saya ini bukan Mbak Guru lagi, nanti saya bisa jelaskan lagi lebih yang Iya. lain lagi. Tambah boleh, menambahkan boleh, memperjelas boleh. Iya. Soalnya mau datang dia tidak tahu tempat. Siapa? Ida Saiba, Ida Iba. Farida. Farida, Kak Ida. Di depan. Dia datang di sini, tahu di startup tempat ini di mana. Oh, Berarti dia mau datang ke sini. telepon. Di depan asrama BINU saja boleh dong. Iya, ambil posisi, saya bilang dia posisi di depan di ini baru. Ya. Kalau fakta tadi lihat lagi, fakta baru observasi. Tapi saya kadang pernah lihat tempatnya terjadi di, contohnya tempatnya terjadi di Wamena, kadang di media itu lihat tempat lain dikasih naik tapi sebut kota Wamena. Itu kan fakta dengan observasi yang saya pernah lihat di media itu. Nah, kalau saya tidak tahu tempat itu mereka bisa tipu. Saya lihat pernah di media. Tidak punya gambar karena wartawannya tidak sampai. Nah, iya kan? Karena dia belum sampai ke observasi. Karena wartawannya tidak sampai. Masalah faktanya tetap menjelaskan dia fakta terjadi hari ini di Wamena. Tapi observasi dia tidak pernah turun di lapangan. Data mungkin betul, iya ya, Data karena betul, tapi informasinya observasi banyak. dia tidak pernah turun di lapangan. Jadi tempat lain gambarannya muncul. Baru jelaskan terjadi masalah di Mudah-mudahan bukan itu. Saya pernah Tapi lihat. kadang-kadang ada sih begitu. Editor cari data susah tuh, cari gambar ya, video kita TV pasti video yang dibutuhkan. Waktu telepon sana sini untuk cari video saja, tidak ketemu video, akhirnya video lama yang sebenarnya bukan di Wamenanya, mungkin di Puncak Jaya itu masuk Papua Tengah. Iya. Misalnya di Puncak, kejadian di Kabupaten Puncak, tidak ada gambar lain, sudah gambar yang pokoknya Papua dan taruh saja. Itu kadang benar. Kalau faktanya benar, tapi observasi ini kan mereka tidak Itu pernah memang turun masalah di lapangan. media kita secara umum, ada pernah juga di mana-mana media. Keliru memang, itu keliru. Untuk ini lihat kan dia bagaimana cara menarik orang membaca. Ya, Itu, fungsi itu itu sudah paham, terus dia turun ke data. data. Datanya ini dia punya langkah-langkah jalan cerita menyusun kalimat itu pertama aktif juga data ya. Subjek tetap kalimat tetap Mulai dengan nih, mulai. syaratnya subjek, predikat, objek, keterangan. Kalimat lengkap. POK Subjek, itu. iya. Keterangan bisa di belakang, bisa di depan, bisa di tengah. Berarti mulai dari situ ya. Mulai dari subjek. Kalimat aktif ya. Kalimat aktif. Berobjek. Objek. Predikat dulu. Predikat. Baru oke. Objek, predikat, objek. Bukan. Dia di mana? Nanti kita dari aja. Ya. Satu kalimat itu. Subjek, predikat,
umumnya itu kepala derita. Ya, Kepala derita tapi kita ambil contoh, kita pakai contoh angin topan tadi ya. ya. Pakai contoh angin topan saja dengan kasus kecelakaan. Nanti baru kita lanjut di penutup. Karena ini Pak Guru sudah minta contoh, kita coba kasih contoh dulu. Misalnya contoh kita kalimat leadnya ratusan warga mengungsi akibat ya angin topan di pantai apa misalnya Arowi, pantai A, Manokwari. Misalnya ini leadnya, kalimat leadnya. Kalimat leadnya begini. Ratusan warga mengungsi akibat angin topan di pantai Manokwari, pantai Manokwari Timur lah gitu ya, maksudnya di Manokwari Timur. Manokwari Timur. Leadnya begitu, isi beritanya kita mulai dengan data-data ini, data ya. Kalau tadi kita sebut ratusan warga, di data tulis saja lengkap. Misalnya, misalnya 25 kalau satu keluarga, ini kan ratusannya warga keseluruhan. Kalau 25 kakak misalnya, ya, 25 kepala keluarga, isi keluarganya ada satu rumah, satu kakak 5 orang, 25 kali 5 berapa? Kali 4, 100 tambah kali 1 ya 125. 125 itu sudah ratusan tuh. Ya, Ratusan. Tapi biasa kampung-kampung kita itu bisa sampai 100 kakak, iya kan? Iya, 150 kakak. 300 ada. Ya. Apalagi kampung yang dekat-dekat kota itu kan biasanya banyak. 500. Jadi misalnya 300 sejumlah data mulai kita tulis ini, kita mulai tulis data nih. Sejumlah 300 kepala keluarga saat ini ditampung di tenda-tenda pengungsian, di tenda-tenda pengungsian di Tanah Lapang, ya, di Tanah Lapang, dekat kampungnya, tidak jauh dari kampungnya. Ditampung di tenda-tenda pengungsian, lapangan tak jauh dari kampung. Gitu ya. Itu sudah masuk 300 kakaknya, angka sudah masuk. Tenda-tenda apa namanya? Data ini sudah masuk angka jumlah bersesuaian dengan leadnya, gitu ya. Jadi jumlah ratusan itu kemudian disebut secara detail di data. Setelah angka kepala keluarganya, kakak yang mengungsi itu, ya, masuk lagi kasih tahu lebih dari 200 rumah misalnya, 200 rumah ya, ditimpa angin topan sehingga rusak. 200 rumah rusak berat akibat angin topan. 200 rumah rusak berat. Rusak berat ditimpa angin topan. Peristiwa angin topan, peristiwa
angin topan ini terjadi ya. Terjadi sekitar pukul misalnya jam 02 ya, 02 dini hari sebutlah misalnya Kamis ya, Kamis tanggal berapa begitu, 01 Agustus misalnya, titik. Jadilah satu ya, beberapa, belum paragraf ini ya. Saya belum bilang paragraf karena alasan bikin paragraf nanti kita lihat kalau di struktur piramida terbalik ya, lead itu hanya satu kalimat gitu. Satu kalimat itu belum menjadi paragraf. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat penjelas, satu kalimat utama. Maka kita harus gabungkan lead dengan data jadi satu paragraf. Itu baru jadi satu paragraf. Kalau ini sudah selesai, data sudah dianggap selesai, misalnya kita mau masuk tulis hasil wawancara, maka ini sudah selesai, bisa jadi satu paragraf. Lead dengan data masuk jadi satu paragraf, selesai. Kalau belum, masih mau tambah lagi ya. Contohnya masih di apa ini? Masih di angka. Maksudnya masih di data tapi masih di Ya. Angka-angka waktu sudah masuk ya. Dini hari ya, sekitar jam 2 gitu. Ada jumlah orang ya, jumlah kepala keluarga, jumlah kerusakan rumah ada 200 rumah. Sudah masuk. berarti belum apa nih? Belum yang wawancara. berita yang kita dapat dari wawancara belum ya? Belum. Data, tapi ini kita bisa, ini kan dapat dari wawancara ini yang kita tuliskan. Iya, iya. Data dari narasumber kita. Gitu. Bukan berarti belum wawancara, kita sudah wawancara, Iya, iya. baru kita tuliskan beritanya dengan struktur begini. Nah nanti hasil wawancara itu kita masukkan lagi ke dalam kalimat, dalam struktur. Gitu. Ini paragraf pertama anggaplah selesai. Bisa saja masih kurang ya. Bisa saja tambah, boleh tambah. Masuk itu. Sekarang wawancara. Wawancara. Dan kertas satu lagi. Di sebelah kiri. Yang teratas saja. Masih bisa angkat. Tidak usah buka. Dan Atau teratas. di situ sana. Sebelah. Samping itu juga bisa. Atau nanti dia tertulis. Tapi oh tidak bisa tulis ya. Tempel tapi di atas saja. Ya, tempel atas saja. Supaya bisa Ya, Iya, biar di bawah yang di dalam kan gantung. Di atas, di atas, di atas. Tapi kan iya pengat. Kertasnya supaya bisa dibaca. ada di bawah ini. Nanti kalau lupa baru angkat lagi gini. Ini contoh ya, contoh kejadian yang ya kita karang-karang saja. Kalau itu masuk dalam betulan berarti itu 300 kakak. Iya. 300 kakak itu kan dia tidak masuk dalam anaknya
satu rumah itu Belum dari sebut bawahnya detail. ini kan kepala keluarga. Kepala keluarga. Nah, ini cuma laki-laki saja nih. Belum masuk dengan Kita belum sebut detail, makanya saya bilang kalau sudah mau tutup, Ah, mau ini ditutup, kan belum sudah, masuk nggak itu. apa-apa. Dia punya ini kan Iya, kalau mau berapa tambah, ribu. Dia kan masuk dalam korbannya ribu kan 300 kepala keluarga yang korban. 5 Berarti- misalnya satu keluarga, satu kakak 5 orang, Nah, bapak, mama, anak 3 misalnya, kali 300, 300. 5 kali 3, 15, 1.500 orang. Kalau data masuk begitu 1.500, Terlalu besar. kita ralat ini, Kita mau bahas itu perbaiki ini, Ya. bukan ratusan. Tapi Ribuan. misalnya kita tulis lebih dari 1.000, ribuan atau lebih dari 1.000 warga mengungsi, lebih tragis lagi suasana cerita kita. Itu saja tinggal diperbaiki, editor ya, Editor ya. tugas editor perbaiki. Jurnalisnya laporkan ratusan, tapi angkanya ini kali-kali 1.000 lebih ini. Jangan ratusan, ganti 1.000, lebih dari 1.000 atau ribuan. Jadi, Sama heboh. so kalau makanya saya bilang apa? Oke lah, ini kalau mau ditutup jadi satu paragraf, ini contoh. Oke, satu paragraf selesai. Isinya adalah lead dan tambahan ini datanya. Ini masuk jadi satu paragraf atas paragraf pertama. Strukturnya begitu ya, nanti detail-detailnya bisa diatur ya. Contohnya bikin berita hari ini. Strukturnya begitu. Berbaik. Ya. Mungkin saja masih mau ditambah angka-angka detail begitu. Atau dari cerita itu, oh ini laporan pertama kita nih, laporan pertama dulu. Ternyata dari ratusan ini, ribuan ini ada yang apa korban ini, apa korban patah kaki misalnya, ada anak-anak yang langsung dilarikan ke rumah sakit karena ditimpa rumah. Kehilangan nyawa. Kalau kehilangan nyawa itu jadi berita pertama. Kalau ada korban meninggal, kalau ada korban meninggal itu jadi berita pertama. Leadnya pakai itu, leadnya ambil itu dulu. Soal pengungsi nanti berita berikut, berita kedua. Atau yang mungkin kecelakaan ringan. Ya, luka ringan misalnya. Itu masuk Luka ringan dalam jumlah. ikutan dengan tadi korban jiwa. Kalau ada korban jiwa itu yang pertama, itu yang jadi lead. Leadnya ini berubah, bongkar ini. Kita bongkar sudah. Ganti sudah. Enggak ada tugas editor juga. Ya jurnalis lapangan baiknya sudah selesaikan di lapangan. Editor lihat sedikit-sedikit supaya cepat. Editor perbaiki sedikit saja, mungkin lupa huruf besar kan, huruf kecil itu biasa kadang kalau tanda baca. koma titik. Tanda baca. Editor tugasnya cepat, supaya cepat juga berita naik. Ya tadi ya prinsipnya menyangkut manusia, taruh jadi lead. Kalau tidak ada korban jiwa ya mungkin korban pengungsian atau tadi yang luka ringan. Sedangkan rumah saja kita baru sebut 200 rumah apa rusak berat. Ada yang rusak ringan juga. Ini belum masuk. Ya, kan? Kalau mau ditambahkan, boleh tambahkan datanya di sini. Itu dapat dari wawancara juga kita apanya? Dapat dari wawancara. Menurut beliau ini Dapat wawancara. Nah, sekarang kita mau masuk ke situ. Sekarang kita mau masuk ke menurut hasil wawancaranya ya. Hasil wawancara. Misalnya kita mulai dengan kalimat tidak langsung dulu ya. Menurut kepala kampung, bisa baca ya, tulis begini, ikuti ya, sambil ikuti. Menurut kepala kampung A, namanya apa misalnya? Nah, itu namanya dituliskan, nama lengkapnya ya. Kepala kampung A siapa gitu ya. Peristiwa terjadi pagi-pagi apa mungkin itu dini hari ya. Kadang narasumbernya bilang tengah malam
cuma perkiraan saja kadang. Iya, nah, sebenarnya ngomong tengah malam, tapi itu jamnya sekitar jam 2 itu dini hari. Kita yang memperbaiki, dini hari. Saat warna baru ambil tanda kutip yang dia ngomong. Saya sendiri masih bangun. Saya dengar bunyi gemuruh ya, yang datang dari laut. Saya keluar padahal angin itu ada di muka sini. Itu bikin bahasa dia yang bagus. Taruh di situ. Jadi kalimat misalnya saya sendiri saya masih bangun. Ya. Saya masih bangun. Ya, dia bilang mungkin ada kerja tugas lah apa gitu tidak perlu diisi. Tapi intinya masih bangun. Ya, tidak perlu dituliskan secara detail. Kita mau ambil itu saja momentum. Mungkin di tengah-tengah bilang saya ada tugas banyak loh, nanti di-cut buang. Tapi saya masih bangun saat itu. Gitu. Saya masih bangun. Tiba-tiba dengar, ya, tiba-tiba dengar bunyi gemuruh dari laut. Saya keluar mau tengok, saya tengok keluar misalnya, kita perbaiki kalimatnya, saya tengok keluar, angin sudah ada di ujung kampung, dia cerita. Saya hampir ditimpa rumah gitu. Ditimpa rumah, ini rumah terbang jadi Angin tidak bisa menimpa diri, bisa diri. saya hampir ditimpa rumah gitu. Titik seru koma ya, di sini koma tanda apa titik penutup, misalnya jelas ini kepala kampung, jelas namanya lah, titik. Itu jadi kalimat langsung, kalimat tidak langsung aja. Ya. Masuk kalimat. Itu bisa posisikan di bawah ini. Iya, kalimat tidak langsung tadi yang di atas menurut itu ya sampai titik, pada tidur lelap titik, ya kan? Titik. Jadi kalimat langsung dari dia, dari kepala kampung. Tadi yang dicerita itu kan kita yang tanyakan tuh, Bapak korban berapa? Ada berapa datanya ada? Nah, itu bisa ambil datanya dari dia, mungkin dia sudah punya catatan tuh, karena biasanya lapor ke apa dinas apa penanggulangan bencana. Pasti sudah ada data yang dikumpul. Nah, dari situ yang data-data itu kita panggil data. Nah, ini kita butuh statement wawancara dengan pejabat di tingkat situ. Apalagi misalnya dari wawancara panjang ini tuh. Tadi waktu minta data tanya-tanya juga kan, Bapak berapa orang yang korban? Oh segini jumlahnya. Oh ya, datanya ada begini. Sudah kasih foto data ke ada tulis ulang atau rekam ulang. Sudah dituliskan, kita sudah punya data, tuliskan hasil wawancara yang lain. Kita butuh quotes pernyataan narasumber. Masih bisa kita tambahkan misalnya. Ya. Masih bisa. Masih tambah lagi boleh. Tidak berhenti sih. Karena kenapa masih harus tambah? Karena berkaitan dengan lead. Belum ada nih, belum connect gitu. Ya kan? Kita baru cerita kejadian. Belum masuk ke sini. Harus konsisten, leadnya apa, turun ke bawah, semua cerita tentang lead. Tenda kurang berkaitan dengan lead, mengungsi, tenda kurang.
sekarang ya saat ini eh, tenda tersedia ya, tenda yang tersedia hanya 150 tenda. Artinya separuhnya satu tenda dipakai oleh keluarga. Keluarga korban masih membutuhkan lebih banyak tenda, untuk menampung setiap keluarga. Banyak keluarga yang titik. Oke. Selain tenda, ya, ini kita dapat dari wawancara ini. Selain tenda, pengungsi juga kekurangan, misalnya peralatan dapur, ya, lalu pakaian dan bahan makanan. Pada bagian wawancara, tapi ini juga sudah menyinggung fakta. Mau masuk ke fakta ini kita giring ceritanya itu mau masuk ke fakta. Sampai di hasil grup wawancara selesai, kita masuk ke fakta sekarang. Tapi kita sudah giring dulu, sudah antar dulu cerita dalam peristiwa ini dalam satu paragraf di wawancara, dari hasil wawancara, baru masuk ke fakta. Sejumlah tenda, misalnya kita mau tulis fakta, sejumlah tenda didatangkan oleh misalnya dinas, ya, apa namanya, BPBD, ya, BPBD kabupaten apalah, Manokwari misalnya. Ada lagi, ini hasil observasi kita nih, ada lagi tenda bantuan TNI Polri misalnya. Ya, gitu. Sudah data yang kita sudah dapatkan. Ini hasil observasi. Ini hasil observasi fakta. Ya. Nah, untuk jalan kan kita foto-foto, ini ada tenda, biasa ada logo tuh. Ini BPBD punya tenda warna orange, itu biasa. TNI Polri punya yang warna coklat, warna hijau. Jumlah yang sebenarnya turunkan di sana di observasi, Iya. di tempatnya, tapi orang umumkan saja 150 di atas 150 itu. tenda. Padahal kita turun sampai di lokasi 100 saja, 100 50 saja belum. misalnya. Setuju. Fakta kita bisa ketemu begitu. Iya, itu fakta. Ternyata Kita masuk bukan- observasi di langsung depan. Bukan bantuan pemerintah, malah mungkin dari orang-orang pribadi, Ya, ya, masyarakat lain, ya, yang datang Kita dengan masyarakat. bantu gitu bisa. Jadi abang, Fakta kita ketemu di situ. saya ingin tanya lagi, kan kita isi deritanya itu satu paragraf, mungkin misalnya kita menulisnya punya kebutuhan dari para korban, terus apa yang mereka membutuhkan, itu dari media itu kita bisa tulis mungkin bukan apa donasi gitu, bisa masuk dalam isi berita atau Sebenarnya iklan layanan masyarakat digeser ke iklan, tapi iklan layanan masyarakat KLM. Ya, bikin poster saja, bikin poster satu, bikin bantuan. Bukan misalnya bawa poster di foto bagus. Bikin poster itu mewakili terbentuk itu. Dia iklan. Bikin
poster saja. Dia lebih fokus pada kejadian. Ya, berita fokus di berita. Kronologi kejadian. Ini fakta-faktanya kita yang ketemu. Ada juga bantuan dari individu misalnya, tenda-tenda bantuan dari individu juga ada. Ya, kita tulisnya begitu. Tenda-tenda bantuan dari individu juga ada. Tampak, kita tulis tampak warga tidur ya, beralas tikar misalnya, beralas tikar di dalam tenda-tenda ini, di dalam tenda. Sementara barang menumpuk di sisi lain, barang-barang menumpuk. Lalu penggambaran situasi itu, ya, menggambarkan situasi dalam tenda itu dari luar sampai dalam tenda itu. Dan kita dokumentasi semua, observasi. Ya, kalau dirasa sudah cukup, titik. Selesai. Soal lain-lain, misalnya kita wawancara kepala kampung tadi, kita jalan di lapangan, ketemu warga, juga mau untuk Baperkam juga misalnya kita wawancarai, ada dia juga ngomong sesuatu yang lain, ya. Kita bikin lagi jadi berita terpisah. Setelah itu satu berita, satu narasumber. Ya. Setelah itu satu berita, satu narasumber, selesai. Kenapa tidak bisa dua? Boleh, tapi ada syaratnya. Ya. Syarat pertama, saling menguatkan. Syarat yang kedua, jika bertolak belakang. Itu kalau di jurnalistik kita bilang cover both side, berbeda pendapat. Dua boleh untuk stretch, tapi syaratnya tadi saling menguatkan. Yang kedua, atau berbeda pendapat. Kalau satu saya satu aja dulu, cepat-cepat kasih naik. Sampai di partai. Bisa sampai di fakta bisa. Jadi editor sampai di situ mau close, penulisnya juga wartawannya mau tutup sampai situ. Titik saja sih. Dari contoh sementara ini apa yang kurang sekarang? Dari contoh sementara ini apa yang kurang? Penutup belum ya? Penutup tahan dulu. Tahan dulu. Dari contoh sementara ini apa yang kurang? Penutup nanti kita tambah. Apa yang kurang? Lead sudah, data sudah masuk, wawancara sudah, data juga sudah kita tulis. Apa yang belum? Apa? Ayo. Apa yang belum? Apa yang belum? Iya. Iya. Kita belum ada judul berita dari tadi. Iya kan? Kita belum tulis judul berita. Nah, rahasianya kalau bisa bikin list, judul selesai. Gampang. Jadi mulailah dengan lead dulu. Kalau leadnya selesai, kita mampu bikin lead, mampu memilih lead, judul ini gampang kita tulis. Kalau lead dengan kalimat lengkap tadi itu bisa 10 sampai 15 kata, ya. Maka judul mestinya jauh lebih pendek dari lead.
sekitar 3 sampai 5 atau 12. Jauh lebih pendek. Misal, astaga, tanda jauh bisa jadi dulu. Satu kali astaga, ratusan korban kan. Orang penasaran di mana, tapi kadang-kadang itu menjengkelkan. Juga macam gitu, kadang-kadang menjengkelkan. Lebih baik ya dulu dibuat lebih simpel dari lebih pendek dari itu. Ratusan warga angin topan terjang Manokwari, ratusan warga mengungsi. Lebih pendek dari itu. Nanti dalam detailnya itu Manokwari sebelah mana itu nanti baca di dalam. Dari ini terus ke bawah. Jadi sudah bikin lift, bisa bikin lift, dulu lama cepat. Makanya saya anjurkan dari awal tadi, saya anjurkan langsung kita menulis mulai dengan lift. Dulu nanti dari belakang. Bisa ya, kalau begini bisa bikin dulu tuh. Ya. Itu sudah contoh itu kurang lebihnya itu perbaiki. Kalau yang harus kampanye ini nanti apa fiksi saja ya, kita karang seakan-akan terjadi, kita bikin contoh dari berita. Nah, bagaimana dengan penutup? Bagaimana dengan penutup berita? Penutup berita itu isi dari penutup berita adalah background, tindak lanjut, dan rencana tindak lanjut. Ini sering juga kita tambahkan dengan harapan-harapan hope. Yang penting itu. Jadi kalau kita wawancara terus langsung narasumbernya bilang saya harap nanti begini begitu, itu harapan itu tidak ada nilai, itu iklan, itu tidak ada nilai. Kalau teman-teman ada baca juga yang kita paling berharap. Jadi namanya harapan itu tidak punya nilai berita. Jadi tidak ditaruh di bawah sebenarnya, harusnya ditaruh di bawah di struktur paling bawah. Background itu apa? Peristiwa, misalnya peristiwa yang serupa, ya, peristiwa yang sama terjadi pada waktu yang lalu sebelumnya. Itu background. Riset lagi, data lagi. Jadi dulu di kampung ini kan pernah ada angin topan juga tuh beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu. Itu dari berita lama. Kita tuliskan di situ, tuliskan di bawah sini. Kalimat berikut lagi. Angin topan yang serupa yang sama terjadi pada 5 tahun yang lalu. Saat itu kita ambil dari laporan berita dari yang sebelumnya. Syukur kalau kita 5 tahun lalu kita juga yang tulis. Ya, masih ada data. Atau mungkin saya dulu di media lain, sekarang saya di media lain. Boleh kita kutip laporan media yang lalu itu. Apa misalnya media online A. Dulu media online A melaporkan masuk di lokal. Misalkan ada beberapa, tapi ada tindak lanjut dan rencana tindak lanjut. Tindak lanjut itu artinya saat itu langsung dilakukan, tidak lama pada saat itu. Kalau rencana tindak lanjut
Tapi kemudian kita pisahkan itu jadi berita baru karena yang punya wewenang untuk menyampaikan itu ada. Gitu. Mungkin saat itu ya kita selain wawancara kepala kampung, kita wawancara kepala BPKD juga, BPD-nya ada datang ke situ juga. Kita ngomong, boleh kita tambahkan tambahkan rencana tindak lanjut di sini. Terus di sini. Tapi pendek saja karena itu kita mau ambil untuk jadikan lead yang baru, berita kedua, berita ketiga dan seterusnya. Dengan wawancaranya kepala, wawancara yang saya ya, wawancara itu kepala BPBD. Jadi berita lain lagi, berita berikutnya. Jadi kita tidak satu kejadian, satu peristiwa, apalagi kegiatan yang kita bikin sendiri. Ya selama kan di kampung sendiri ya, misalnya tulis berita kan, pasti ya, lebih dari 2 pasti. Ada beberapa orang jadi kedua mahasiswa yang kedua asrama mungkin sendiri sebuah ikatan atau apa senior itu orang tua kayak gini masing-masing bisa jadi berita sendiri boleh. Dengan struktur ini tidak bisa terbalik berita cepat. Karena kalau kita mau gabung narasumber itu bingung nanti. Pisahkan saja, bongkar saja, kasih pisah saja. Gabung narasumber satu minggu. Kalau tindak lanjut, misalnya tindak lanjut ya, artinya dilakukan saat itu juga. Sementara kita observasi ya. Sementara kita observasi, ada trek masuk. Trek apa? Trek bawa bahan makanan, trek bawa. Kita tuliskan tindak lanjut. Saat ini buat trek misalnya 20 kontainer mengantar bahan makanan dan makanan obat-obatan atau dari rumah sakit bisa bawa obat. Dia tuliskan. Catatannya itu bisa jadi berita tersendiri nanti. Wawancaranya adalah jadi berita lagi. Bantuan buat obat. Dengan struktur yang sama. Jadi masuk wawancara ya, data sudah data wawancara kali kemas terbaru. Tapi 2 3 pasti lebih dari 2. Jadi kalau pintar-pintar kita naik bisa. Saya kira itu bisa ya. Kan puasa ini saja ini ilmu dan satu sampai di Amerika kita pakai yang sama. Jadi bersyukur kita dapat sekarang sore ini di sini. Pakai ini, ya. Tulis berita cepat, lancar, ya. Edit itu mudah, kan saya malah edit. Kesini itu ya. Tapi tahap struktur saja. Pertama tuh tahap struktur saja, jangan bikin gerakan tambahan, mau bongkar, mau bikin bunga-bunga atau apa, menulis sastra misalnya kayak kemarin opini di dalam, jangan. News, tetap news dulu. Gitu. News ya news. Berita dulu, jangan masukkan opini. Tulisan opini nanti. Gitu. Nah, tulisan opini itu juga hak wartawan. Ya, di undang-undang pers itu opini boleh. Gitu. Tapi pisahkan news ya news, berita ya berita. Jadi kita punya waktu lain menulis opini boleh. Gitu. Jangan dicampur. Iya, undang-undang pers boleh. Dua itu menulis. Tekin menulis opini. Iya, teman-teman mahasiswa kan tahu biasanya sekarang suka tulis opini, tapi opini juga tidak asal tulis sebenarnya. Ada aturannya gitu. Karena kita mau berbagi, kita punya cenderung juga memaksakan ya secara tidak langsung gitu gagasan-gagasan kita itu ke banyak orang untuk mengakui pemikiran kita, gagasan kita itu tulisan opini tujuan. Tapi untuk itu mesti riset gitu. Harus ada riset dari kita, tidak asal tulis.
Tapi ini versi news ya. Untuk news saja itu sudah kuat sebenarnya. Kalau kita fokus kasih kencang gitu, sering-sering itu kuat sekali. Ada pertanyaan? Atau langsung semangat mau besok nulis sudah ini? Bisa jadi. Iya, harus. Menurut hari ini kegiatan hari ini ya Kegiatan bisa. ini, nah itu PR ya. Kita punya PR itu tulis apa yang kita lakukan saat ini. Ya. Cari di grup. Taruh di grup. Ditulis. Ini saya tidak usah tulis di Word baru. Ini tidak usah tulis di naskah. Slide saja. Langsung taruh di grup. Copy paste lah. Di grup. Bisa ya? Soalnya di grup masuk Pak. Belum. Nanti Itu yang masuk baru ya. Yang datang. bagus. Siap. Bapak guru, Ya, gas masuk. Belum masuk. ya, bisa. Siap betul. Makan. Ini kan saya pernah bilang itu orang tua tidak bisa dipaksa kesibukan ini. Yang penting jangan mau. Betul. Iya, belum mau. Yang mau belajar. Ada yang mau belajar, yang mau belajar. Kita tidak dimaksa untuk kamu datang. Setuju, kamu setuju. kamu Betul. ini Setuju. bagus tidak. Betul. Gimana dia? Yang mau bergabung, dia ikut sendirinya lihat. Seperti apa itu dari Kita bisa sendiri. bicara tentang fakta ya. Jadi kita lihat orangnya ada yang dia jelaskan apa, masalah apa. Ini Ada yang cara, mengerti cara baru. cepat ini sudah, cara praktis, cara cepat. Ya. Mudah-mudahan cara ini bisa ada yang bisa tangkap dan bisa melakukan. Mau SMP kah, kuliah kah, bisa. Abang kemarin itu apa? Kita ada berapa kali di pers, Pak? Berapa kali di daerah itu ada berapa kali masalah dengan dari militer dia apa salah tembak untuk target, Iya, dan ada tembak yang di warga sipil. Makanya kita ada berapa kali masalah itu kita jumpa pers. Terus kita sudah hubungi news, ada beberapa media termasuk siapa pas kali Halo, Cewek, Kak. ya, halo. itu kita sudah hubungi, sudah kirim beritanya, cuman berapa kali juga tidak upload dan Iya. tidak naikkan. Satu yang pernah saya sampaikan itu sebenarnya kelemahan kita tidak menulis press release. Itu masalahnya. Gitu. Bukan menulis press release, tapi menulis pernyataan sikap. Ketika kirim itu ke kami, ke wartawan, teman-teman tadi yang dibilang itu, kita juga pusing. Teman-teman kita cek. Jadi sebaiknya menulis pernyataan press release. Lampirannya itu pernyataan sikap, mungkin ada hasil riset kan. Gitu. Dan jadi itu lampiran. Sementara depannya tulisannya tulisan press release. Saya belum bagi, nanti saya share di grup saya materi bagaimana bikin press release. Jadi harus press release yang dikirim ke wartawan, bukan pernyataan sikap. Karena itu cara cepat untuk wartawan tidak perlu edit lagi banyak-banyak. Press release itu di copy paste, upload langsung. Pernyataan sikapnya nanti tambahan data lah, itu tambahan untuk memperkuat press release yang dikirim. Format press release itu bagaimana? Berita jadi. Nanti saya kirim materinya di cara menulis press release, termasuk cara wartawan mengolah, membuat berita dari naskah akademis, misalnya hasil riset, jurnal, laporan-laporan penelitian, kayak gitu. Wartawan bagaimana caranya menulis, jadi bikin gimana catatannya. Jadi memang salah satu kelemahan itu, tapi sih sebenarnya mungkin soal teknis juga di media kan, itu masih itu masalah juga kan. Selebihnya ya mungkin soal teknis, soal ideologis, ya macam begitu. Tapi soal tadi, soal jurnalistik tadi, kirimlah press release, lampirannya. Dan
itu kan kita foto kita dalam di dalam video kan. Tapi videonya itu kita bacakan tindakan sikap itu untuk mungkin kawan-kawan TV atau yang berbasis YouTube video itu bisa pakai. Tapi presiden untuk yang lampirannya tadi lampiran juga kelihatan juga lampiran video foto itu lampiran yang utama itu presiden supaya wartawan tidak pakai tulis mulai dari mana kayak gini susun lagi itu presiden sehingga kita belajar ini itu adalah untuk presiden itu sudah tulisan berita itu berita kirim ke kita ke media sehingga bahan yang siap kita upload saja editnya tidak banyak perbaiki sedikit atau tambahkan dari lampiran yang dikirim dulu poin pentingnya. Sebenarnya sekarang juga kayak pelatihan yang Bang Alex kasihnya, bahkan bisa tulis di kejadian-kejadian sekarang kan apa banyak tuh orang alami. Bahkan bisa tulis di Facebook, tapi pendekatannya 5W 1H tadi. Ini masuk ya, sorry saya belum review 5W 1H masuk semua kan? Masuk ya, tahu waktu kapan kejadian 5W 1H itu kan Bapak